Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala L2 Dikti Wilayah 5 Yogyakarta, Bapak Ketua Kopertais Wilayah 3 Yogyakarta, Ketua Majelis Dikti Litbang PTMA PP Muhammadiyah, Ketua dan segenap pengurus Badan Pembina Harian UMY, Ketua Senat, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, rekan sejawat, segenap tamu undangan, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah sebagai guru besar dalam bidang evaluasi pendidikan di hadapan para hadirin yang kami muliakan. Orasi ilmiah ini saya beri judul Arah Baru Penilaian Pendidikan Karakter Model PKES. Penilaian kecerdasan emosional dan sosial. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa hakikat pendidikan itu adalah mencetak karakter, yaitu pribadi yang unggul secara menyeluruh, pribadi yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga memiliki pola pikir yang baik, kemauan yang baik, dan perilaku sehari-hari yang baik. Itu semua ada dalam Sisdiknas. Namun realitanya, kita sering melihat, bahkan setiap hari kita lihat praktek di sekolahan, praktek penilaian hasil belajar di sekolah, itu hanya kognitif, hanya intelektual semata. Penghargaan pada siswa yang ditunjukkannya juga hanya ranking dan ujian, nilai ujian. 70% kecerdasan yang dikembangkan hanya intelektual semata kalau kita survei di sekolah-sekolah itu. Orang tua juga bangga dengan ranking, tetapi tidak melihat aspek yang lain. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya pendidik tidak mampu melakukan pembinaan aspek afektif, kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Sebab tidak dilakukan penilaian pada aspek itu, aspek emosional, sosial, spiritual yang termanifestasikan dalam kecerdasan emosional. Sebagaimana kita lihat fenomena terakhir ini, banyak kasus bullying, ya, bahkan kemarin yang di Demak itu siswa membacok gurunya gitu ya. Kemudian siswa terjun dari lantai 4 sekolah. Ini adalah sebuah bukti karena penilaian di dalam sekolah itu masih pada aspek intelektual semata. Kita bisa melihat ya, masih menekankan aspek kognitif di dalam penilaian itu, dan itu pun masih tingkat rendah. Ya, pengetahuan dan pemahaman dasar seperti contoh-contoh soal-soal multiple choice misalnya, ya. Masih declarative knowledge, yaitu pengetahuan yang terkait dengan fakta, misalnya what, apa gitu ya, sebutkan. Kurang pada procedural knowledge yang terkait dengan bagaimana, how, kemudian why. Jarang sekali soal-soal yang hot, order thinking itu jarang digunakan. Itu. Dalam pembelajaran juga cenderung kuantitatif.
reproduksi, dan root memory. Seberapa banyak yang dipelajari? Jadi yang ditanya adalah sudah berapa bab yang diselesaikan, misalnya gitu. Tapi bukan kualitas yang dipelajari, how well, ya bagaimana seharusnya. Evaluasi lebih menekankan fungsi evaluation of learning dan kurang pada fungsi evaluation for learning dan evaluation as learning. Banyak kasus murid yang meraih skor pendidikan agama tinggi, namun akhlaknya masih tercela. Gitu ya. Ini semua adalah merupakan keprihatinan kita bersama, di mana perlu kita lakukan penelitian dan pengembangan model. Ya. Nah, setelah kami lakukan survei penelitian bahwa ternyata guru-guru itu membutuhkan instrumen penilaian karakter yang praktis dan komprehensif. Karena selama ini karakter itu hanya dinilai aspek psikomotor saja. Dianggap karakter itu sama dengan perilaku, sama dengan akhlak, perilaku saja. Tidak melihat pada aspek kognitif dan afektif. Gitu. Bahkan penilai karakter juga guru agama biasanya, ya. Nah, padahal di dalam hasil penelitian bahwa 70% orang sukses dalam kehidupan itu justru bukan karena kecerdasan intelektual, ya, karena IP yang tinggi atau ranking yang tinggi, ternyata bukan itu, ya. Juga bukan karena vokasional, karena dia terampil dalam menambal ban atau menjahit, gitu ya, vokasi, gitu ya. Ternyata justru karena kecerdasan generik. Kecerdasan generik ini adalah biasa kita sebut dengan kecerdasan soft skill atau kecerdasan emosional dan sosial. Bapak Ibu pasti merasakan yang sudah bekerja lama, bisa menjabat itu bukan karena pintar dulu ranking 1, bukan, gitu ya. Tetapi adalah karena pandai berkomunikasi, pandai bekerja sama, ya. Kita di organisasi juga begitu, kita terpilih itu bukan karena hebat waktu kuliah, bukan, kan gitu ya. Nah, pendidikan afektif ini ternyata berpengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian, yaitu tentang tadi menghargai orang lain, kemampuan menghargai orang lain, kemampuan menemukan alternatif pemecahan masalah, ya. Anak-anak sekarang itu tidak terbiasa melakukan problem solver, pemecahan masalah, sehingga kalau punya masalah sedikit langsung galau, terus pengen bunuh diri, kemudian melakukan self harm, yaitu merusak tubuhnya sendiri, ya. Bahkan anak-anak pesantren juga gitu melakukan dengan jam pentulnya itu di tangannya sendiri, itu merusak diri sendiri, ya. Ya itu menjadi persoalan, ya. Kemudian sikap kreatif, menciptakan, meng-create, gitu ya. Kemudian sabar, resilensinya, kemudian juga kemandiriannya juga sangat lemah. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi Z itu sekarang kok malah lemah, gitu ya. Lemah, punya masalah sedikit sudah galau, gitu ya. Beda dengan generasi kita dulu, ya. Sudah terbiasa miskin, sudah terbiasa rekoso, gitu ya. Nah, ternyata beda. Nah, ini kita lihat di dalam hasil penelitian juga penyebab meningkatnya dekadensi moral anak, ya, karena pendidikan yang tidak banyak menyentuh aspek afektif. Masih ditemukannya siswa yang tidak mencerminkan karakter baik. Kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan afektif berupa kecerdasan emosional dan sosial yang mendasari pembentukan karakter masih sangat kurang. Seperti minimnya kemampuan siswa dalam mengatasi konflik, dia pandai berkonflik, tapi nggak bisa melakukan resolusi konflik. Ya. Rendahnya sikap empati, jadi sikap egois yang banyak dilakukan. Kemudian rendahnya sikap toleransi, tidak bisa beda pendapat. Ya. Kita bisa lihat nanti dalam pemilu ini ada 3 calon presiden. Nanti kan akan tampak sekali orang-orang yang bisa toleransi dan tidak bisa toleransi itu akan terlihat dari sisi emosionalnya, ya.
Nah, maka yang saya kembangkan adalah bagaimana membuat penilaian pendidikan karakter itu gabungan dari tiga-tiganya, sebagaimana teori dari Licona bahwa karakter itu meliputi 3 aspek, yaitu knowledge of good, ya, jadi pengetahuan tentang baik, feeling of good, merasakan bahwa itu baik, dan sampai acting, ya, action of good, ya, jadi sampai mengamalkan. Gitu. Nah, aspek kognitif dan afektif ini tidak bisa diketahui oleh guru. Yang bisa menilai adalah siswanya sendiri. Maka bentuknya adalah self-report. Jadi bukan guru yang menilai. Ya. Pada aspek kognitif kita bisa gunakan projective test dengan bentuk kasus yang dilematis. Kemudian kita kelompokkan mengikuti tahapan moral kognitif dari Kolbeck. Sementara pada aspek afektif kita gunakan self-report dengan grading skill. Jadi skill yang untuk melihat kebiasaan atau kecenderungan, bukan bicara benar salah, ya, tapi bicara kecenderungan. Nah, 2 ini yang menilai adalah siswanya. Sedangkan pada aspek psikomotor ini yang menilai adalah gurunya atau mungkin wali kelasnya, gitu ya, karena berdasarkan pengamatan. Modelnya bisa performance assessment dengan lembar checklist dari guru. Jadi menilai karakter itu adalah gabungan dari penilaian siswa terhadap dirinya sendiri dan penilaian guru terhadap siswa, gitu. Jadi tidak bisa hanya guru saja menilai siswa kemudian dia mengatakan karakter siswa ini begini, tidak bisa. Begitu. Nah, ini yang dikembangkan. Nah, ini pola pikirnya seperti ini. Ya, kita kembangkan dari kecerdasan emosional itu meliputi apa saja, kemudian kecerdasan sosial apa saja, dan kemudian kita buat ada 3 ranah tadi. Pada ranah penalaran, perasaan, dan perilaku, ya. Pada ranah penalaran kita gunakan projective test, pada perasaan kita gunakan grading skill, dan pada performance kita gunakan performance assessment. Nah, ini adalah konstruk teorinya, ya, kita modelnya, ya, dan model ini dengan Lisrel kita temukan adalah good fit. Jadi model ini cocok antara teori dengan kenyataan di lapangan. Kemudian ini adalah prosedurnya. Jadi untuk penilaian pikiran, ya, atau penalaran, itu yang menilai adalah siswanya dengan self-report tadi, sementara yang perilaku yang menilai adalah gurunya. Dan kemudian ketika dapat nilai lebih dari 70, maka dia perlu pengayaan, dan kalau kurang dari 70 maka dia perlu remedi, gitu. Ya. Nah, setelah kami lakukan uji coba ke beberapa sekolah, ya. Wah, SD ada 20 sekolah dasar dengan berbagai variasi budaya sekolah, gitu. Respon guru ternyata mengatakan bahwa model ini sangat membantu kesulitan guru, kemudian bahwa model ini juga memberikan penilaian yang secara komprehensif tadi, kognitif, afektif, psikomotor. Model ini juga dapat mendeteksi karakter siswa, dan model ini juga dapat memperbaiki perilaku siswa sejak dini, gitu ya, lebih awal, gitu. Nah, namun yang kurang adalah dari sisi mudah diaplikasikan. Jadi guru menyatakan, wah tapi sulit dilakukan, gitu, karena harus pakai kertas, fotokopi, dan macam-macam, ya. Karena itulah kami kembangkan kemudian berbasis Android, ya. Jadi kami sudah kembangkan di SD dan SMP bagaimana menilai karakter itu cukup menggunakan Android, gitu ya, sehingga artificial intelligence itu juga masuk di situ, ya, sehingga guru tidak usah repot, murid juga sudah nggak usah repot, tinggal login aja sudah bisa menilai dan juga sudah bisa mengetahui hasilnya, juga kemudian bisa tahu juga apa yang harus dilakukan, gitu. Itu hasil temuan dari model ini, ya, model yang saya temukan. Nah, ini adalah hasilnya.
Jadi tampak sekali bahwa di kognitif afektif psikomotor gitu, baik itu kecerdasan emosional maupun sosial itu ternyata semua tinggi di psikomotor. Ini artinya bahwa anak-anak itu sudah menjalankan karakter baik itu, namun dia tidak tahu mengapa saya harus melakukan itu, gitu ya, karena dari sisi kognitif itu rendah, bahkan yang satunya juga sedang gitu. Nah, apa ini dampaknya? Dampaknya adalah karena metode pembiasaan yang dilakukan di sekolah, yang penting pembiasaan gitu, tanpa dilakukan penjelasan why, mengapa sih kamu harus salim sama bu guru, mengapa sih kamu harus buang sampah pada tempatnya, mengapa itu tidak pernah dijelaskan, sehingga rendah di kognitif ya, kemudian sedang di afektifnya gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di situ bahwa akibatnya nanti ketika anak itu pindah sekolah atau naik ke jenjang berikutnya, apabila budaya sekolah tidak dibuat sama dengan sebelumnya, maka karakter itu akan hilang. Karakter yang baik yang dulu ditanamkan di sekolah sebelumnya itu akan hilang karena tidak kuat di aspek kognitifnya gitu ya. Dan yang paling parah di situ adalah pada sikap toleransi, itu memang sangat rendah ya. Kemudian juga tanggung jawab itu juga rendah ya. Kemudian juga empati. Nah, sikap empati anak-anak itu juga rendah gitu ya. Nah, ini hal-hal yang saya rasa sangat penting bagi kita sebagai orang tua maupun guru itu menggunakan aplikasi ini untuk bisa menanamkan karakter kepada anak. Jadi ini tidak hanya untuk guru tapi bisa juga dipakai oleh orang tua di dalam mendidik anak ya. Ya, ini kesimpulannya bahwa model yang kami temukan ini dinilai valid, reliable dan memenuhi kriteria goodness of fit statistik ya. Kemudian panduan ini komprehensif, mudah, praktis dan lengkap. Ya, dinyatakan oleh guru sebagai pengguna karena dilengkapi dengan kriteria rubrik serta diberikan contoh teknik analisis dan pelaporannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru terbukti merasa terbantu dalam melakukan penilaian kecerdasan emosional dan sosial dengan menggunakan pengembangan model PKIS ini. Bapak Ibu sekalian, orasi ilmiah ini dapat terlaksana adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu. Yang pertama kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UMY, Bapak Profesor Dr. Gunawan Budianto, dan juga Bapak Agung Danarto selaku Ketua BPH UMY serta jajarannya yang telah membantu sehingga kami bisa berdiri di sini. Demikian juga kepada Pak Heru Kurnianto, Pak Profesor Heru Kurnianto, Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua dan Sekretaris Senat UMY. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Biro SDM. Nah, ini gara-gara sering dipanggil oleh Biro SDM, saya kemudian terpacu untuk harus segera ini biar nggak dipanggil-panggil terus gitu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman kolega di program studi PAI S1, MIAI S2, dan PPI S3 yang telah mendukung dan membantu kami untuk selalu berkarya dan segera mengurus kepangkatan. Makasih kepada Pak Siva yang hadir di sini ya, Pak Siva, Bu Fitri, Pak Partino, Pak Majid, Pak Sadam, Bu Ratna, Bu Anissa, Pak Tumin, Pak Musam, Pak Sakir, ada Pak Sakir, Bu Dina, Mas Evan. Nah ini Mas Evan juga penting ya, Mas Evan, dan seluruh dosen sejawat di Fakultas Agama Islam dan di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Tak lupa pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Aisyah yang telah memberi semangat kesempatan untuk mengurus kepangkatan, pada Prof. Haidar, Mbak Nurjanah, dan Bu Salmah ya. Serta ya sahabat kami
Bu Profesor Dr. Siti Muslimah Widyasuti yang sudah mendahului kita. Dulu yang memberikan SK adalah beliau. Jadi saya ingat sekali, saya dipeluk gitu ya. Saya senang sudah ada penerusnya gitu. Jadi dan ya setengah bulan setelah itu beliau meninggal dunia ya. Luar biasa. Kemudian teman-teman di majelis kader PP Aisyah, teman-teman di Masjid Tablik dan Ketarjihan, teman-teman di Masjid Dikti, dan teman-teman di Masjid Dikdasmen. Ya, saya memang ada di mana-mana gitu. Semua yang terkait dengan pendidikan saya suka. Gitu. Jadi ada di mana-mana. Yang telah mendukung sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga haturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Aris Junaidi, Kepala R2 Dikti Wilayah 5, dan Profesor Dr. Pil Al-Makin, MA PhD, selaku Ketua Kopertais Wilayah 3. Kemudian juga Profesor Siswanto Masruri yang sudah hadir di sini, dan juga Pak Profesor Azhar yang telah memeriksa berkas kepangkatan kami dan memberikan masukan untuk kesempurnaan berkas tersebut. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Indah Susilawati atas dukungan sehingga kami bisa berdiri di podium ini untuk melaksanakan orasi ilmiah. Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan Dekan FAI, Ketua dan Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam yang tergabung dalam Kopertes Wilayah 3 yang terdiri dari 16 PTKIS yang telah mendukung dan bekerjasama dan berkolaborasi dalam riset dan pengabdian. Semoga budaya silaturahmi dan saling mendukung ini selalu terjaga. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah mengajari kami dari sejak TK di SD dan SD ya, di SD Purwosari Sayung Demak, kemudian di MTS kami di Al Mukmin Grupi. Alhamdulillah kami sempat masuk Grupi ya, sehingga mungkin akidahnya agak lumayan gitu ya. Kemudian di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah, nah ini juga kami mendapatkan ilmu tentang leadership ya, kepemimpinan itu saya rasakan betul di Mu'alimat ya, langsung praktek gitu ya. Kemudian di S1 di UIN ya, Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua belajar gender di S2 MSI, ini ada Mas Hanif ini, Pak Mas Rektor MS, alumni aku loh Mas. Dan juga di S3 di PEP UNY yang sudah mengajarkan tentang kuantitatif ya, banyak. Mudah-mudahan besok bisa bertemu lagi di surga kepada guru-guru kami yang sudah mendahului. Ucapan terima kasih yang utama kami berikan kepada kedua orang tua kami, yaitu Allahu yarham Ayahanda Kyai Haji Abu Hamid dan Allahu yarham Ibunda Hajah Mahmudah yang telah dengan sabar mendidik kami untuk selalu disiplin dalam belajar dan mengaji serta turut aktif dalam kegiatan sosial keagamaan sehingga membuahkan nikmat yang saat ini saya alami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu mertua, Allahu yarham Bapak Musrian Priyo Ahmadi dan Ibu Allahu yarham Ibu Tri Muntiah Hajah Muntiah yang telah merelakan putra terbaiknya yaitu Mas Dr. Giri Wiono untuk menjadi belahan jiwaku yang setia mendampingiku di waktu suka dan duka. Dan ketiga anakku, Mas Adi Hilman Hilmani beserta istri Mbak Anggi Anggraini serta Mas Dr. Nas'an Taufik Al-Ghifari dan istri Dr. Lutfiana Arifah dan Mas Aulia Hakim Hamdi ya. Dan setelah cucuku tercinta yaitu Adita Marasya Hilmani ya. Alhamdulillah ketiga anak saya semua alumni Mu'alimin ya. Itu alhamdulillah. Meskipun dia belum paham ya terhadap apa yang terjadi hari ini, namun peristiwa hari ini merupakan sejarah keluarga yang bisa menginspirasi anak cucu di kemudian hari. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya dari mulai Mas Dr. Fuad
yang sudah menggantikan posisi Bapak ya. Kemudian Mbak Dr. Siti Maziah dan adik Dr. Naim Amali, juga adik Dewi Suliastiawati, Dik El Yaum, dan Dik Dr. Nur Hidayat spesialis internis, kemudian Dik Anal Mutrik Wikoyati serta Dik Nurwanto yang masih di Australia, dan Dik Wahdan Najib Habibi serta Dik Plia Santi Andriani yang telah mendukung dan menyemangati kami. Demikian juga ucapan terima kasih saya kepada saudara kandung dari suami, yaitu Mbak Indah, Mas Toto, Mas Genting, almarhum Mbak Kun, Mas Koko, Mbak Marta, di Teguh, di Upik yang masih di New Zealand, di Joko, di Indang, di Sigit, di Wendah, di Ari, di Rudi, di Arif, di Dewi, serta di Wahyu, serta di Ana. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada semua pihak, handai tolan dan saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan, doanya, sehingga kami dapat mencapai gelar akademik tertinggi. Demikian orasi kami, semoga bisa bermanfaat, serta mohon maaf jika ada kekurangan dalam orasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.